Ibu semuanya yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita bersyukur ya, hari ini kita dalam keadaan sukacita semuanya, wajahnya berseri-seri ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Bapa, buat hari ini adalah hari yang indah, di mana kami bisa berkumpul di tempat ini dengan sukacita Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan, semua pujian penyembahan dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba-Hamba-Mu yang mengambil bagian di ibadah ini juga Tuhan, Kau sertai kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan ya Bapa. Kami telah siap memulai ibadah kami dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya.
baik. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sanggup, kami bisa melewati semuanya karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus menjadi penyembah-penyembah dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami mau bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkanku, Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya bisa terus memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, agar kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Tidak ada yang lain yang mampu memberikan kita kekuatan selain Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku.
Shalom Bapak Ibu semua dimanapun berada. Saat ini kita diberi kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan ini yang memampukan kepada setiap daripada kita untuk memahami yang dimana Kristus mempunyai kuasa kepada setiap kita semua. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mulai untuk merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada hari ini hamba akan menyampaikan isi hatimu di tempat ini. Biar kuasamu menyatakan kepada setiap daripada jemaatmu, terangi hati dan pikiran kami semua Tuhan, untuk menerima kebenaran atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semua. Ya, kembali lagi saudaraku sekalian, kita bersyukur bahwa kesempatan ini pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan. Biar kita membuka hati kita supaya dapat benih-benih firman Tuhan ini tumbuh dengan subur menjadi rema bagi setiap kehidupan kita semua. Iya, bahwa firman Tuhan akan terambil dari kitab Kolose, ya, pasalnya yang kedua. Kita siapkan, ya, Kolose pasal kedua ayat yang pertama. Ya, disiapkan. Kalau sudah dapat semua, ya, akan saya bacakan. Kolose pasal 2 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang hidup mengenal aku pribadi. Ya, ayatnya yang kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan dan pengertian mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, ayatnya yang ketiga saya lanjutkan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ayat yang kelima, ayat yang terakhir. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudaraku sekalian, ditutup dengan keteguhan iman dalam Kristus, bahwa dari setiap kita semua tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi keimanan kita, ya, kepercayaan kita, keyakinan kita akan Kristus. Itu saudaraku sekalian, firman Tuhan kali ini dikatakan di ayat 1 bahwa betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Jadi Paulus, saudaraku sekalian, ayat pertama menyatakan betapa beratnya perjuangan Paulus. Kita tahu bahwa perjuangan Paulus ini, saudaraku sekalian, bukan menghadapi orang-orang yang di luar dari Kristus, saudaraku sekalian, ya. Perjuangan Paulus ini menghadapi orang-orang yang memang sudah percaya Kristus, tetapi mereka seringkali tergoda atau keliru untuk memahami apa yang sudah diajarkan oleh Kristus. Untuk itu di sini bagaimana Paulus memperjuangkan keyakinan akan Kristus ini, tentang Kristus ini, saudaraku sekalian. Maka dikatakan bahwa perjuangan ini sangat berat, karena ketika mereka melakukan hal yang salah secara pribadi, itu mungkin mudah untuk dibenarkan, ya, atas kesalahan mereka dalam perbuatan mereka, ya.
untuk mereka dapat kembali kepada Kristus dan bertobat. Tetapi perjuangan yang Paulus lakukan ini bukan sebagai kejahatan tindakan-tindakan mereka, perbuatan atas perbuatan mereka, tetapi ini perbuatan tentang iman mereka, kekeliruan mereka, saudaraku sekalian. Jadi hal ini tentunya yang membuat Paulus begitu beratnya tanggung jawabnya, ya, untuk meyakinkan mereka kembali mempercayai, ya, kepada Kristus, ya, kuasa Kristus, saudaraku sekalian, kasih Kristus. Inilah saudaraku sekalian. Jadi inilah yang membuat Paulus di sini bagaimana memperjuangkan jemaat-jemaat di Kolose pada saat itu untuk mereka tidak terkontaminasi, ya, tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran di sekitar mereka yang pada saat itu sangat membuat Paulus di sini khawatir, cemas akan keyakinan mereka, ya, karena kita tahu bahwa pada saat itu, saudaraku sekalian, jemaat mula-mula di Kolose ini, ya, di Kolose ini di daerah Asia Kecil, ya, yang pada saat itu di dalam kehidupan mereka, tentu kita tahu bagaimana kasih mula-mula mereka ketika mereka percaya kepada Kristus. Tentu puji Tuhan, mereka begitu percaya dan yakin akan kasih Kristus, akan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan tentang kuasanya Tuhan, kasihnya Tuhan, saudaraku sekalian. Tetapi walaupun demikian, ada di antaranya mereka yang terkontaminasi sebagai virus yang dapat mempengaruhi di dalamnya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran Paulus, saudaraku sekalian, karena pengaruh dari pengajaran-pengajaran Yahudi pada saat itu, saudaraku, sangat kental sekali. Dan di luar dari itu pun, saudaraku, ada keyakinan-keyakinan yang mempengaruhi dari kehidupan orang-orang percaya ini, saudaraku sekalian. Nah, disinilah kekhawatiran Paulus untuk tetap di sini bagaimana memperjuangkan jemaat-jemaat di Kolose ini supaya mereka tidak terpengaruh. Tentunya yang pertama, saudaraku sekalian, kita harus melibatkan Tuhan. Iya, karena semua kehidupan kita, siapapun kita, dimanapun kita, ya, itu hanya Tuhan yang dapat memberikan perubahan, ya. Karena setiap orang itu, saudaraku sekalian, ya, dapat berubah, ya, sewaktu-waktu, kapanpun dia bisa berubah, tetapi atas kuasa Tuhan, atas kehendak Tuhan, saudaraku sekalian, mereka pun bisa diubah, saudaraku sekalian. Nah, inilah peperangan yang harus kita hadapi kepada setiap daripada kita. Tentunya jemaat-jemaat Kolose pada saat itu dan pada saat ini sama, saudaraku sekalian. Ya, bagaimana kita membentuk jemaat? Karena jemaat itu, saudaraku sekalian, bukan milik kita, tapi milik Kristus, saudaraku sekalian. Tuhan yang punya, saudaraku. Maka untuk itu kita libatkan Tuhan. Ya, ketika kita melibatkan Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran kita, kecemasan kita, saudaraku, biar kuasa Tuhan yang berkehendak atas kehidupan pribadi mereka, saudaraku sekalian. Ya, karena yang dapat mengubah hati seseorang itu hanya Tuhan. Ya, makanya kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan aja. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, kecemasan kita, kita sampaikan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, campur tangan Tuhan, di situ, saudaraku sekalian, nyata. Ya, untuk itu, saudaraku sekalian, di sini Paulus yang libatkan Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat Kolose, saudaraku sekalian, supaya mereka dapat semua dimenangkan. Ya, bukan saja mereka yang sudah terkontaminasi, terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan,
ya, tetapi mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Ya, mereka juga boleh diselamatkan jiwa-jiwa mereka, sehingga mereka, saudaraku sekalian, ya boleh bersama-sama dalam keyakinan mereka akan Tuhan. Nah, disinilah Paulus meluruskan pemahaman mereka bahwa apa yang sudah diajarkan Paulus ini tentang Kristus, ya, dapat merema kepada setiap daripada mereka pada saat itu. Kalau pada saat ini sama, saudaraku sekalian, dimanapun jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, saudaraku sekalian, ketika jemaat mendengarkan, ya, bisa menjadi rema seperti benih yang ditaburkan ketika mereka mau membuka hati mereka, sehingga mereka menerima firman itu seutuhnya, saudaraku sekalian. Ia dapat bertumbuh di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, sehingga mereka diterangi oleh firman Tuhan yang berkuasa, yang hidup, saudaraku sekalian, untuk mengubah kepada setiap kita semua dimanapun saudara berada. Itulah, saudaraku sekalian, bahwa Paulus di sini melibatkan Tuhan untuk dapat mengubah segalanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, untuk itu, saudaraku sekalian, bahwa Paulus tidak saja berdoa melibatkan Tuhan, tapi Paulus juga mengajarkan, saudaraku, melakukan apa yang menjadi bagiannya, saudaraku sekalian. Ketika mereka di sana itu terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang begitu kentalnya, saudaraku sekalian, menyesatkan. Padahal Paulus sudah banyak seringkali, ya, menggemakan firman Tuhan ini bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, saudaraku sekalian. Iya, terlebih lagi, saudaraku sekalian, bahwa kebudayaan mereka di sini, ya, begitu kentalnya pengaruh mereka ketika hari-hari raya, ya, mereka rayakan. Bagaimana pengaruh dari kehidupan mereka tentang makanan, tentang pola hidup, tentang status sosial, semuanya itu mempengaruhi. Maka dari itu, saudaraku sekalian, apa yang diajarkan oleh Paulus ini tentang Kristus, yaitu ketika kita percaya akan Kristus, maka semua itu karena kasih karunia. Nah, inilah yang Kristus sampaikan kepada setiap jemaat-jemaat, bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, ya. Tidak ada keselamatan melalui perbuatan ataupun melalui roh-roh yang dapat menolong, saudaraku, selain Kristus. Nah, ini, saudaraku sekalian, pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran dari mereka, ya, budaya-budaya dari mereka yang membuat kekeliruan. Ya, makanya Paulus di sini mengajarkan pemahaman tentang Kristus, bahwa keselamatan itu bukan dengan perbuatan atau dengan roh-roh, tetapi dengan kasih karunia. Nah, ini, saudaraku, ya, yang perlu kita pahami, kita orang percaya saat ini, bahwa semua keselamatan itu, saudaraku sekalian, tidak ada nama lain, tidak ada roh-roh lain kecuali hanya di dalam Kristus. Saudaraku sekalian, ketika kita percaya sama Kristus, maka semua hal sudah digenapi, sudah dibereskan. Untuk itu, saudaraku sekalian, tidak lagi terpengaruh oleh hukum-hukum, tidak terpengaruh lagi oleh hari-hari baik ataupun apa yang dipercaya, diyakini pada mereka, ya, tentang hukum-hukum yang membuat mereka terbelenggu, yang membuat mereka terikat, ya, sehingga mereka tidak dapat untuk melakukan, saudaraku, menjadi orang yang sempurna, ya. Bagaimana ajaran Paulus ini tentang Kristus, ya, hukum yang disampaikan kepada setiap jemaat pada saat itu di Kolose, dan pada saat ini pun sama, bahwa hukum di dalam Kristus itu, saudaraku, hanya dua, ya. Hukum kita yang pertama, kasih kita kepada Allah, ya. Yang kedua, ya, itu hukum yang kasih kita kepada sesama, ya. Tidak seperti ajaran-ajaran sebelumnya yang mereka tidak mungkin menyempurnakan
dapat menggenapi setiap hukum-hukum yang begitu susahnya untuk dijalankan, saudaraku sekalian. Ya, seperti kita tahu, ya, ada ratusan hukum Taurat yang tidak mungkin, ya, orang-orang pengikut itu dapat menggenapi, saudaraku, ya. Karena dari 613 satu saja yang tidak tergenapi, maka itu semua tidak sah, ya. Artinya mereka tetap melanggar. Nah, inilah saudaraku sekalian, yang semua itu dirangkum di dalam hukum Kristus. Kita hanya boleh mengasihi Tuhan Allah kita dan kita mengasihi kepada sesama kita. Dari 613 hukum itu, saudaraku, apabila dirangkum hanya menjadi 2 hukum saja, ya, kepada kita semua. Tentunya, ya, itulah saudaraku sekalian bagaimana ajaran Kristus kepada setiap jemaat-jemaat pengikut-pengikut Kristus pada saat itu, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, ya. Untuk itu, saudaraku sekalian, pada setiap daripada kita semua dikatakan di ayatnya yang kedua di situ, ya, dia dikatakan supaya hati mereka terhibur, mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian dan mengenal akan rahasia Allah. Di sini apa itu sih rahasia Allah? Supaya kita mengenal rahasia Allah, saudaraku sekalian. Ya, yaitu Kristus, saudaraku. Seperti tadi yang disampaikan, bahwa di dalam Kristus itu ada kasih, saudaraku. Iya, kasih kita kepada sesama tentunya, ya, dan yang terlebih lagi kasih kita kepada Allah. Nah, untuk itulah saudaraku sekalian, bahwa rahasia Allah yang dinyatakan kepada setiap daripada kita semua ketika kita ada di dalam Kristus, saudaraku sekalian. Bagaimana kita ada di luar Kristus? Tentunya kita tidak bisa, saudaraku, untuk mengalami kasih Kristus ini. Bahwa kasih Kristus ini, saudaraku sekalian, iya, ada di dalam Kristus sendiri, saudaraku sekalian. Seperti ayat 3 dinyatakan di sini, saudaraku. Kalau saya baca kembali, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, ya, segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudaraku sekalian, bahwa di sini, saudaraku, dikatakan, ya, tersembunyi, saudaraku. Ya, bahwa harta yang tersembunyi, saudaraku. Apa itu, saudaraku? Yaitu tadi hikmat, segala harta, pengetahuan, ya, hikmat itu ada di dalam Kristus, saudaraku. Jadi bagaimana mungkin ketika kita hidup di luar Kristus dapat mengalami? Nah, inilah seringkali kita mau mendapatkan kuasa, mau mendapatkan pengetahuan, mau mendapatkan hikmat, tetapi kita tidak, ya, mentaati apa yang menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyingkap, mengalami dan menyingkapkan itu semua, saudaraku sekalian? Maka dikatakan bahwa kita sebagai sahabatnya Kristus, saudaraku sekalian, bahwa kita harus membina hubungan kita dengan Kristus, saudaraku sekalian. Iya, kita selain kita melibatkan Kristus, kita juga mau mengalami hidup bersama Kristus. Ada proses yang harus kita jalani, saudaraku sekalian. Siapapun kita, saudaraku sekalian, ketika kita mau dibentuk oleh Kristus, maka setiap hal di situ Tuhan Yesus akan ungkapkan. Iya, maka dikatakan aku adalah gembala yang baik, ya. Aku adalah pintu di mana keluar masuknya kita, saudaraku sekalian. Ya, saudaraku, ya, bahwa Yesus adalah terang, Yesus adalah roti, Yesus adalah, ya, gunung batu. Semua hal, saudaraku sekalian, ya, dinyatakan di dalam firman-Nya. Bahwa ketika kita mengalami hidup bersama Kristus, saudaraku sekalian, dikatakan jangan khawatir, saudaraku sekalian. Iya, burung di udara dipelihara, saudaraku. Ya, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, semua ada di tangan-Nya, saudaraku sekalian. Iya. Maka untuk itu dikatakan, mintalah maka akan kuberikan,
Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itulah saudaraku sekalian. Ketika kita mau, ya, di sini saudaraku diproses ya bersama Kristus, apa yang menjadi kehendak Kristus yang kita taati. Maka untuk itu saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan di Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukan rancanganmu, rancanganku damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kepada setiap kita, Yesus tahu saudaraku sekalian, siapa kita. Iya, Yesus merancang kita, Yesus membentuk kita saudaraku sekalian. Asalkan kita mau, iya, mau berjalan bersama Yesus atas, iya saudaraku sekalian, kehendaknya. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita saudaraku. Kita taati, kita setia ya atas firman-Nya. Nah, itulah saudaraku sekalian, bahwa setiap hal Yesus ungkapkan ya ketika kita ada di dalamnya. Bagaimana ketika kita dulu tadi, maka dia akan tersembunyi saudaraku, tidak akan disingkapkan. Untuk itu ya penting bagi setiap kita ya untuk dapat hikmatnya Tuhan saudaraku sekalian. Kita tahu bagaimana kisah dari Salomo saudaraku ketika dia diperhadapkan oleh masalah. Nah, ya kan? Ada dengar banyak cerita tentang bagaimana dua orang ibu memperebutkan satu bayi. Ketika dihadapkan kepada Salomo, ya, apa yang Salomo sampaikan kepada kedua ibu ini, ya, kata Salomo, baiknya, ya, dari bayi ini supaya adil kita belah dua, ya, yang satu mendapatkan bagian atas kepala, ya, dari perut kepala, yang satu dari perut ke kaki, ya. Ibu yang satu bilang setuju, yang satu bilang sebaiknya serahkan ke mereka, ke ibu yang satunya. Ya, jadi ibu kedua ini saudaraku sekalian, ya, yang aslinya, kenapa dia tidak menginginkan bayinya mati. Nah, disitulah saudaraku, ya, Salomo memutuskan bahwa ibu yang sebenarnya ini adalah ibu yang kedua, bukan ibu yang pertama yang menginginkan kematian dari bayi ini, saudaraku. Nah, itulah hikmat yang Tuhan berikan ketika Salomo menjadi seorang raja yang dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, begitulah saudaraku sekalian, hikmat Tuhan turun kepada setiap daripada kita semua ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, saudaraku sekalian, ketika kita hidup kita ya mengasihi Tuhan. Nah, inilah saudaraku sekalian, betapa kuasanya firman itu saudaraku, yang dapat membentuk kepada setiap orang, ya, saudara, siapapun dia, dimanapun dia, saudaraku sekalian. Itulah harta yang dikatakan firman Tuhan ini, ya. Maka firman Tuhan ini saudaraku sekalian, iya, kita beri judul harta yang paling berharga, saudaraku sekalian. Iya, harta yang paling berharga, saudaraku sekalian. Iya. Bukan emas, permata, atau perak, saudaraku sekalian, ya, tetapi hikmatnya Tuhan, saudaraku, ya, yang perlu, ya, tercurah atas kita semua, saudaraku sekalian, ya, bahwa di sini dikatakan kepada setiap daripada kita, saudaraku, ya, harta yang paling berharga itu, saudaraku sekalian, ya, ketika kita tahu bahwa semua itu ada di dalam Kristus, saudaraku sekalian. Ya, bagaimana kita untuk mendapatkannya, saudaraku? Ya, kita libatkan Tuhan tentunya, yang punya, saudaraku sekalian. Ya, untuk memberikan kepada setiap kita semua, kita libatkan Tuhan, saudaraku sekalian. Apapun yang menjadi permasalahan kepada setiap daripada kita, saudaraku sekalian, maka ia akan turun tangan, saudaraku. Ya, mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua persoalan apapun yang akan dihadapi, saudaraku sekalian, maka
Tuhan akan menopang, Tuhan akan membela kepada setiap daripada kita semua. Tentunya saudaraku sekalian, itulah yang dialami oleh Paulus ketika Paulus menghadapi orang-orang di Kolose, bagaimana Paulus memperjuangkan iman percaya mereka, saudaraku sekalian. Tak henti-hentinya Paulus terus, saudaraku sekalian, berdoa kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, dan Paulus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Paulus mengajarkan, mengenalkan Kristus, membawa kabar baik tentang firman Tuhan, menyampaikan Injil, keselamatan, saudaraku sekalian. Karena di dalam firman Tuhan ini, selain ada keselamatan, saudaraku, ada hikmat, hikmat keselamatan. Dan yang tidak kalah adalah mujizatnya Tuhan, saudaraku, yaitu kuasanya Tuhan. Maka Tuhan menyatakan kepada setiap daripada mereka semua ketika mereka percaya, saudaraku sekalian. Maka untuk itu, harta yang paling berharga ini, saudaraku sekalian, hendaknya kita raih, saudaraku. Kita lakukan apa yang menjadi bagiannya kita, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Libatkan Tuhan dan mengalami proses Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau taat sama Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Amin. Untuk itu saudaraku sekalian, mari kita percayakan Tuhan yang senantiasa membawa kepada setiap daripada kita akan keselamatan kita, saudaraku sekalian, yang membawa kita kepada terang yang ajaib, saudaraku, yang menuntun kita kepada jalannya. Untuk itu saudaraku sekalian, mari kita imani, saudaraku sekalian, kepada kita saat ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus, saudaraku sekalian. Sebagai penutup apa yang disampaikan Roma pasal 12 ayat 16, hendaklah kita sepikir sehati, saudaraku sekalian. Jangan kita memikirkan perkara-perkara yang tinggi, pikirkan saja, saudaraku, fokuskan saja kepada perkara-perkara yang sederhana, saudaraku sekalian. Untuk itu saudaraku sekalian, jangan kita berpikir terlalu macam-macam tentang Kristus, saudaraku sekalian. Jangan kita khawatir tentang kehidupan kita. Jangan kita cemas, jangan kita takut, saudaraku sekalian, bahwa keselamatan semua itu, saudaraku, kasih karunia dari Tuhan. Seperti Roma 8, saudaraku sekalian, apa yang disampaikan Roma 8 ayat 1, dikatakan, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Mari saudaraku sekalian, kita imani janji-janji Tuhan pada setiap daripada kita, yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita keselamatan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat ini yang sudah Hamba sampaikan. Biar firman-Mu ini Tuhan dapat menerangi pada setiap hati mereka, pikiran mereka, dan membuka hati mereka Tuhan untuk menerima kebenaran atas firman-Mu. Untuk itu Bapa, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Biar firman ini merema dan bertumbuh bagaikan tanah yang subur di hati setiap daripada jemaat-jemaat. Terima kasih Bapa, pimpin kami terus, tuntun kami terus. Jangan pernah Tuhan tinggalkan kami. Tuhan, kami butuh Engkau yang senantiasa menuntun kami untuk kami dapat berjalan bersama-Mu. Untuk itu Bapa, mampukan pada setiap daripada kami untuk menjadi pelaku atas firman-Mu. Terima kasih Bapa atas keselamatan yang sudah Engkau berikan pada setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Dan pada saat ini hamba berdoa, bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan, bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, sempurnakan seperti sedia kala. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah yang berkuasa untuk memimpin setiap kehidupan kita, memberkati di dalam
pekerjaan kita, setiap kehidupan kita, aktivitas kita. Terima kasih Bapa, terimalah berkat-berkat Tuhan ini, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus yang senantiasa memimpin setiap kehidupan kami. Kami terima mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.